Acara seminar ini diselenggarakan sebagai sumbangsih dari alumni Fakultas Kedokteran UGM Angkatan 85, D5, dalam rangka Dies Natalis ke-76 Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Acara ini juga didukung oleh Lekas Sehat Indonesia, aplikasi telemedicine yang hadir dari Yogyakarta untuk Indonesia. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia Temu Alumni Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Bapak Letjen TNI Dr. A. Budi Sulistia, Spesialis THT Konsultan MAS. Kami persilahkan. Dalam seminar ini akan dibahas beberapa hal, antara lain tentang kegemukan atau obesitas pada anak dan remaja, kemudian seluk-beluk penyakit sinusitis dan penyakit THT pada anak, serta satu hal yang tren, yaitu vaksinasi pada anak. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil dari Dr. Muhammad Komarudin, spesialis anak. Dr. Muhammad Komarudin, spesialis anak, beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran UGM Angkatan 1985. Beliau adalah spesialis anak dari UGM dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kepada Dr. Muhammad Komarudin selaku moderator kita pada hari ini, saya persilahkan ruang Zoom dan jaringan saya serahkan. Silahkan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umu yang telah mengawali kegiatan siang pada hari ini. Akan kita lanjutkan kegiatan seminar kesehatan populer pada dalam rangka Hari Ulang Tahun Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada yang ke-76 dalam satu rangkaian webinar kesehatan awam. Akan kita hadirkan 3 narasumber. Yang pertama Dr. Bambang Edi Susanto, spesialis anak. Kemudian yang sesi berikutnya Dr. Ari Mulyani, spesialis anak, dan akan diakhiri oleh Dr. Loh Putu Lusindrawati, spesialis THT konsultan. Pada sesi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Bambang Edi Susanto, spesialis anak, mengambil tema tentang kegemukan pada anak dan remaja. Dr. Bambang Edi pada saat ini adalah sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain juga beliau berpraktek di Rumah Sakit Asri Medical Center yang berlokasi di Jalan Cokro Aminoto dan juga berpraktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Beliau alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Angkatan 85 dan juga menyelesaikan pendidikan spesialis anaknya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Selain sebagai dokter anak, profesi beliau juga cukup banyak, saya kira. Sebagai ustadz, barangkali sudah cukup kenal beliau, dan akhir-akhir ini beliau sebagai pegiat sosial, pegiat media sosial di YouTube. Beliau punya kanal tersendiri. Nah, apa yang dibicarakan tentang kegemukan pada anak dan remaja itu barangkali juga diinspirasi oleh pengalaman beliau sendiri ya, Dr. Bambang ya, karena beliau dulu termasuk obes. Ya, berat badan beliau kalau tidak salah dulu lebih dari 90 kilo, mungkin bisa menyentuh hampir 100 kilo, tapi berkat usaha keras beliau bisa kita lihat tampilan beliau saat ini yang jauh lebih langsing dan lebih
segar. Ya, pada peserta webinar nanti pada saat acara boleh mengajukan beberapa pertanyaan baik melalui media chat maupun raise hand. Yang melalui kanal YouTube silakan melalui komentar atau barangkali nanti dialog secara interaktif secara langsung di waktu-waktu akhir kita persilakan. Waktu Dr. Bambang kurang lebih 15 menit, kami persilakan Dr. Bambang untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam seminar kesehatan populer D5 dengan topik kesehatan anak dan vaksinasi. Izinkan saya untuk membuka screen saya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator kita, Dr. Muhammad Komarudin, spesialis anak. Ya, waktu saya kira tidak banyak, jadi saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, kecuali nanti satu topik yang bisa berbicara teknis nanti akan saya sampaikan pada akhir presentasi. Mohon maaf, apakah sudah tampil dengan baik slide-nya? Sudah ya? Baik, jadi kegemukan dan obesitas pada anak. Kegemukan dan obesitas itu nanti akan ditentukan berdasarkan body mass index dan grafik CDC ya. Jadi sebaiknya kita tidak hanya menggunakan perkiraan saja, tapi menggunakan cara yang sudah ditentukan. Bagaimana caranya nanti akan saya sampaikan pada akhir presentasi. Mengapa hal ini perlu dan penting kita bahas ya? Kesehatan anak, kesehatan remaja itu akan menentukan kualitas hidup jangka panjang ya. Jadi kalau muda tidak sehat akan jadi masalah pada saat dewasa nantinya. Nah, ini yang harus jadi perhatian bersama. Kalau ada moto ya, kesehatan itu bio, psiko, sosial, kultural, spiritual, itu lebih lengkap lagi ya. Maka di antaranya kalau bio itu berarti sehat fisik ya. Sehat fisik berarti bebas dari penyakit dan juga masalah gizi ya, bebas dari penyakit dan masalah gizi. Lalu kemudian dia menjadi aktif dan produktif, itulah makna dari sehat fisik pada remaja. Kalau ada putra-putri Bapak Ibu yang punya masalah dari definisi ini, silakan bisa berkonsultasi pada klinik remaja ya, atau poliklinik anak juga bisa ya. Kegemukan sekarang, mengapa kegemukan menjadi masalah? Nah, jadi yang pertama bahwa kegemukan itu sekarang dan obesitas itu sekarang semakin meningkat ya kejadiannya. Tadinya sekitar 8%, naik 10%, 12% ya. Di beberapa daerah, beberapa tempat itu sudah di atas 15%. Nah, artinya masalah kegemukan ini sudah menjadi masalah kita bersama. Ketika masalah gizi kurang, gizi buruk masih belum hilang, kita sudah ketemu dengan masalah kegemukan atau obesitas. Ini yang kita sebut dengan double burden ya. Masalah infeksi juga masih banyak, masalah yang terkait dengan non-infeksi atau PTM juga banyak. Nah, jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya Bapak Ibu, para peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube ya.
Saya tahun 2021 mencoba melakukan survei deteksi masalah biopsikososial pada remaja di era pandemi ya. Nah, dari 59 orang yang mengembalikan kuesioner ini tersebar di beberapa daerah di DIY. Ternyata kalau kita fokus pada obesitasnya itu ada 16 dari 59 orang, atau berarti sudah ada 27% yang mengalami kegemukan dan obesitas. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun ya pada 3 dekade terakhir. Masalah yang lain yang disurvei adalah masalah gangguan mental emosional yang ternyata dijumpai pada 42,3%. Hasil ini lebih tinggi daripada hasil penelitian Dr. Warih Andan Puspitosari dan Wardaningsih, ini teman kami di UMY, yang menyatakan ada 27,9%. Nah, di tempat saya ketemu 42,3%. Jadi sudah sangat tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Yang menjadi masalah berikutnya adalah bahwa kegemukan dan obesitas itu mempunyai konsekuensi masalah kesehatan berikutnya. Ya, misalnya komplikasi yang sering dijumpai pada anak-anak yang mengalami obesitas adalah fatty liver, lemak, ya, perlemakan hati, lalu sindrom metabolik, ya, kardiovaskuler. Jadi sekarang anak-anak yang mengalami, remaja yang mengalami hipertensi sudah cukup banyak. Resistensi insulin, jadi insulinnya ada, tapi fungsinya tidak bisa optimal. Ini kalau dibiarkan akan dapat menimbulkan diabetes mellitus tipe 2 pada 5 atau 10 tahun kemudian. Selanjutnya gangguan hormonal. Gangguan hormonal ini pada remaja perempuan misalnya seringkali mengalami gangguan menstruasi yang dapat menyebabkan infertilitas, jadi kurang subur gitu. Berikutnya adalah gangguan mental emosional, ya ada kecemasan, depresi, dan sebagainya. Yang tadi saya dalam survei saya juga sangat tinggi angkanya. Dan juga rentan infeksi. Rentan infeksi berarti gampang terjadi infeksi, dan ketika terjadi infeksi dia kegemukan. Obesitas ini merupakan komorbid yang sering menyulitkan, ya, sering memperberat penyakitnya. Contoh sederhana, dalam klasifikasi demam berdarah dengue menurut WHO, maka yang namanya DBD itu kalau ada obesitasnya disebut dengan warning sign. Salah satu warning sign adalah obesitas. Ya, jadi itu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa berbagai macam infeksi termasuk COVID itu dapat menjadi lebih bermasalah ketika ada obesitas. Nah, ini masalah-masalah lain di balik kegemukan, sehingga ini perlu kita waspadai. Nah, jadi diantaranya kalau secara gambar sederhana ini ya, misalnya di sini ada penyakit jantung ini. Penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol. Ya, survei saya di sebuah sekolahan, anak remaja yang punya kolesterol tinggi itu cukup banyak ternyata. Jadi LDL kolesterol anak-anak kita sudah banyak yang tinggi. Fatty liver, diabetes, ya, dan seterusnya ya. Tadi sudah saya sebutkan. Lalu sleep apnea, sindrom, dan asma. Asma juga meningkat risikonya dengan obesitas. Maka bagi yang sudah punya bakat obesitas, punya bakat asma, ya harus segera dikurangi obesitasnya. Nah, ini yang tadi saya janjikan. Bagaimana cara menentukan status gizi pada remaja? Ini berbeda dengan pada orang dewasa ya. Ya, kalau saya deskripsikan, pertama
Anda bisa membuka Google ya, tidak harus menginstal aplikasi tertentu. Buka Google, tulis saja Child and Teen CDC ya. Child and Teen CDC. Nanti akan muncul kalkulatornya, lalu klik metrik ya, klik metrik. Nanti saya akan peragakan pada akhir presentasi. Kemudian isi data, tanggal lahir atau usia. Kalau sudah tahu usianya 10 tahun, 10 bulan misalnya, oke. Tapi kalau belum tahu, lebih baik pilih menggunakan cara pengisian data menggunakan tanggal lahir. Kemudian isi data berat badan dan tinggi badan, klik calculate dan akan muncul hasilnya berupa status gizi dan grafiknya. Jadi simple, Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa menggunakan Google ini langsung ketemu dengan kalkulator online untuk remaja dan anak berusia 2 sampai 19 tahun kurang sebulan. Nah, kalau sudah 19 tahun kita bisa memakai alat yang lain ya, yaitu BMI kalkulator online yang untuk dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah obesitas dapat diperbaiki? Insya Allah bisa ya, tidak ada kata menyerah, masih bisa diperbaiki ya. Ini sekedar ilustrasi aja bagaimana berat badan 97 kg dapat berkurang menjadi 65 kg misalnya ini ya. Jadi ini ilustrasi aja ya. Bagaimana seseorang yang tadinya 97 kilo menjadi 65 kilo, ini artinya obesitas itu masih dapat diperbaiki. Ini orang dewasa ya, ini saya ya. Apalagi remaja masih bisa, sangat bisa. Ya karena apa? Karena lebih bisa olahraga misalnya daripada saya ya kan. Nah, maka bagaimana cara memperbaiki dan mengantisipasi obesitas? Yang pertama, yang paling penting adalah kenali penyebabnya dan antisipasi. Jadi Bu Dekan tadi sudah menyebut hendaknya masyarakat bisa meningkatkan literasinya agar bisa mengelola faktor risiko berbagai penyakit. Nah, termasuk faktor risiko obesitas. Faktor risikonya atau penyebab yang dapat menimbulkan obesitas kita lihat misalnya adalah makanan ya. Makanan jelas ya, makanan yang tak sehat ya, berarti ini kualitasnya ya, jadi terlalu banyak serat, terlalu banyak lemak, kurang serat ya. Ini banyak dijumpai pada makanan yang disebut dengan makanan cepat saji, atau bahkan ada yang menyebutnya junk food ya. Junk food itu berarti kan sampah, berarti tidak berkualitas ini. Yang kedua adalah makanan yang berlebihan, ini kuantitas ya. Ini kedua-duanya menjadi penyebab obesitas. Yang kedua adalah kurangnya aktivitas ya. Ya mungkin pandemi ini banyak di depan komputer, kurang olahraga dan sebagainya, ini juga meningkatkan risiko obesitas. Lalu berikutnya adalah pengaruh hormonal. Pengaruh hormonal ini juga penting ya. Yaitu kena mute ya saya. Lalu sudah dengar lagi ya. Berikutnya pengaruh hormonal ya. Pengaruh hormonal ada resistensi insulin ya. Resistensi insulin ini hubungannya timbal balik dengan kegemukan. Kegemukan menimbulkan resistensi insulin, resistensi insulin menimbulkan semakin gemuk lagi. Nah, maka harus kita antisipasi nanti caranya bagaimana. Lalu kurang human growth hormone. Ini bukan berarti nanti kemudian disuntik ya, tapi ada cara alamiahnya untuk meningkatkan growth hormone ini. Lalu meningkatnya kortisol, ini
biasanya berhubungan dengan stres ya. Stres kronis, fisik maupun psikologis. Ini agak kebalik, ini harusnya. Nah, ini dulu ya. Ini dulu. Jadi makanan ini termasuk makanan-makanan yang menimbulkan risiko obesitas ya. Jadi sangat tinggi karbohidrat, kurang sayur, ya, kurang seratnya. Biasanya kalau orang beli fried chicken itu nggak ada fried chicken kok ada sayurnya ya. Nah itu contohnya ya. Lalu untuk mengurangi resistensi insulin ini harus memperhatikan ya bahwa dalam makanan itu dibedakan menjadi makanan dengan traffic light ya, traffic light. Ada makanan yang merah, yang kuning dan hijau. Indeks glikemik tinggi ini mestinya kita batasi. Yang bebas ya yang hijau, yang low indeks glikemik. Nah, lalu yang medium ya boleh lah, tapi jangan sering-sering. Nah, ini berlaku juga untuk buah. Buah pun harus diperhatikan indeks glikemiknya. Nah, berikutnya adalah konsumsi probiotik ya. Konsumsi probiotik itu penting karena apa? Karena pada kegemukan, pada obesitas terbukti bahwa mikrobioma di dalam usus kita, mikrobioma kuman-kuman positifnya, kuman-kuman baiknya itu mengalami gangguan keseimbangan. Maka kita bisa sebaiknya mengonsumsi probiotik dan dilengkapi dengan prebiotik. Ya. Probiotik itu kalau gambar ini kefir ya, bisa juga makanan ya. Ini sebelah kiri ini. Nah ini prebiotik. Probiotik itu sumber makanan yang menghasilkan menghasilkan sumber kuman yang baik ya probiotik. Sebaliknya bukan sebaliknya, maaf. Prebiotik itu temennya itu adalah makanannya kuman yang baik itu. Nah, prebiotik itu banyak terdapat pada buah dan sayur. Jadi penting sekali buah dan sayur untuk dikonsumsi ya. Berikutnya yang sering ditanyakan bagaimana dengan lemak. Nah, lemak itu jangan takut, asal lemaknya yang baik. Sumber lemak yang baik misalnya adalah ikan tuna, salmon, ya, makarel, telur, apokat, krill oil. Ya. Telur terutama kalau masak jangan terlalu matang. Ya. Ini prebiotik sudah, prebiotik dan probiotik ya. Probiotik itu ada yang sediaan farmasi. Bagi yang tidak suka yogurt atau kefir karena kecut, tidak suka kimchi, maka bisa sediaan farmasi, bisa dikonsumsi yang isinya adalah probiotik. Lalu para orang tua silakan mengingat beberapa topik ini, tidak membanding-bandingkan antar remaja, memahami kebutuhan tidur yang meningkat pada remaja, beri contoh kebiasaan makanan yang sehat, anjurkan dan beri contoh latihan fisik ya. Jadi latihan fisik olahraga bersama keluarga itu juga bisa digiatkan supaya obesitas dapat kita antisipasi. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu, tapi tadi terakhir saya berjanji sudah habis belum waktunya ini? 5 menit lagi Pak Abang. Berapa? 5 menit lagi. 5 menit ya. Oke, saya akan membuka share screen langsung dari Google ya untuk memberi contoh bagaimana kita menggunakan apa namanya tadi Google untuk bisa menghitung status gizi, menentukan status gizi ya. Ini sudah di Google kita, Bapak Ibu silakan diperhatikan. Kita tulis child and teen.
tambahkan CDC. Enter. Nah, kita ketemu paling atas BMI kalkulator Child and Teen CDC. Kita klik. Lalu di bawah bar biru ini sudah ketemu kalkulatornya. Di bawah biru ini ada pilihan English dan metrik. Kita pilih metrik dulu, metrik. Nah, metrik. Setelah itu kita pilih, misalnya kita sudah tahu berapa tahun, berapa bulan, kita tinggal isi. Tapi kalau belum tahu bisa pakai date of birth. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita pakai usia aja langsung supaya mudah, contohnya misalnya anak remaja umur 12 tahun 5 bulan. Misalnya ya, laki-laki dengan tinggi badan 160 cm dan berat badannya misalnya 75 kg. Loh kok tinggi ya? Banyak ya sekarang anak muda yang berat badannya tinggi gini. Kita tinggal klik calculate. Nah, calculate kita lihat di sini. Yang diberi kurung kurawal di atas ini adalah yang merah. Merah ini berarti obesitas. Kuning kurang, hijau normal. Ya. Lalu yang kuning lagi adalah overweight, dan yang merah adalah obes. Ini kalau kita klik di bawahnya ada keterangan grafik, kita lihat grafiknya, maka sudah ketemu di sini grafiknya. Inilah remaja tadi 12 tahun lebih 5 bulan dengan 75 kilo pada tinggi badan 160 cm. Dia ada di sini posisinya. Jadi obesnya cukup jauh ini. Nah, jadi inilah cara mudah ya Bapak Ibu untuk menentukan status gizi anak dan remaja. Baik, saya kira begitu Dr. Komar, presentasi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang. Terima kasih Dr. Bambang, atau lebih akrab kita panggil Pak Bes. Presentasi yang cukup menarik tentang kegemukan pada anak. Telah disampaikan bagaimana akibat yang ditimbulkan atau komplikasi dari kegemukan, sampai tips-tips bagaimana kita bisa mengatasi kegemukan, dan juga di sesi akhir tadi telah disampaikan bagaimana cara mengukur status gizi pada anak dan remaja. Saya kira cukup mudah, tinggal menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Google. Untuk para peserta yang ingin mengajukan berbagai pertanyaan, bisa disampaikan lewat ke kolom chat atau lewat komentar. Nanti akan kita bahas setelah selesai pembicara yang ketiga.